Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu setia di Saci TV. Thank you banget buat kalian yang udah mau klik video ini dan masuk ke video ini dan nontonin semua video-video gue. Dan kali ini gue akan membawakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di Jepang di tahun 1996 yang menimpa seorang mahasiswi berusia 21 tahun kala itu bernama Junko Kobayashi. Seperti apa kasusnya, kita langsung ikuti aja. Yuk, kronologinya kira-kiranya seperti apa. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 9 September 1996 dan menimpa seorang mahasiswi yang kala itu berusia 21 tahun bernama Junko Kobayashi yang tinggal di distrik Katsushika, Tokyo. Junko ini adalah mahasiswi Universitas Sofia yang kala itu baru aja ditinggalkan mamanya pergi kerja. Diperkirakan kejadian ini terjadi sekitar jam 4 sore kurang lebihnya ya. Dan pelaku ini udah mengincar beberapa jam sebelum peristiwa ini terjadi. Jadi sebelum jam 4 sore itu pelaku itu sudah mengincar rumahnya Junko. Nggak tahu motifnya apa, karena kasus ini sampai saat ini belum ditemukan nih pembunuhnya siapa, pelakunya siapa. Akan tetapi keluarganya Junko Kobayashi, ayahnya Kenji Kobayashi, terus mendorong pihak kepolisian untuk terus melakukan penyelidikan atas kasus terbunuhnya putrinya ini. Jenazah Junko Kobayashi ditemukan dalam kondisi terikat dengan banyak sekali luka tusukan. Dan untuk menghilangkan jejak pembunuhan ini, rumah Junko dibakar setelah Junkonya ini ditusuk. Jadi ceritanya sore itu sekitar jam 3 sore, ibunya Junko ini pergi kerja. Setelah ibunya pergi kerja, udahlah tuh kan, mamanya pergi, tiba-tiba Junko udah nggak pernah ditemukan dalam kondisi hidup. Jadi tiba-tiba udah rame aja di situ ada peristiwa pembunuhan. Ada petunjuk yang mengatakan bahwa beberapa jam sebelum terjadi peristiwa tersebut, ada saksi mata yang melihat seorang pria mengenakan jas hujan, karena waktu itu memang lagi hujan harinya, lagi musim hujan, tanpa menggunakan payung, berdiri dari tempat kejadian itu sekitar berjarak cuman 200 meter dan terus memperhatikan ke lantai 2. Lantai 2 itu adalah tempat tinggalnya Junko maksudnya. Setelah pihak kepolisian mengadakan olah TKP, ditemukan sebuah petunjuk golongan darah A dan juga DNA yang diduga milik pelaku pembunuhan. Kasus ini tidak juga terpecahkan setelah beberapa dekade, kurang lebihnya 27 tahun gitu ya setelah kejadian atau 29 tahun setelah kejadian, nggak terpecahkan. Akhirnya polisi menggunakan sistem pemberian hadiah sebesar 3 juta yen kepada siapa saja yang berhasil menemukan pelaku atau memberikan petunjuk atas kejadian ini. Dan ayah Junko untuk membuktikan ketulusan dia mencari keadilan untuk putrinya menambahkan hadiah uang tunai sebesar 5 juta yen. Ya, ini dia anggap sebagai bentuk dari cintanya dia kepada putrinya ya, untuk menemukan keadilan bagi putrinya. Uang tunai dari pihak kepolisian itu disebut sebagai uang khusus investigasi. Sebelumnya itu nggak pernah ada uang seperti itu di Jepang, tuh nggak pernah ada sistem pemberian hadiah untuk siapapun yang mengajukan kesaksian atau memberikan saksi yang membantu penyelidikan, tuh nggak ada. Baru setelah tahun 2007 sistem pemberian hadiah ini diadakan di Jepang gitu, maksudnya jadi ada sistem pemberian hadiah ini, kan sebelumnya nggak ada tuh kan. Nah, setelah ada sistem pemberian hadiah uang tunai, ternyata di sana orangnya juga cukup matre juga ya. Barulah banyak saksi-saksi yang bermunculan sampai 75.000 orang saksi dan berhasil diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan kesaksian-kesaksian baru, dan sehingga polisi mendapatkan kurang lebihnya 1.100 petunjuk baru atas kasus ini. Tetapi ditemukan? Belum juga ditemukan. Salah satu kesaksian yang paling populer atau paling membantu adalah saat seorang wanita berusia 46 tahun di tahun 2007 berarti. Dia itu berarti artinya kalau dihitung ke tahun 96, dia itu berusia sama seperti Junko. Dia mengaku di hari itu adalah hari ulang tahunnya dia, makanya dia ingat bener detail hari itu apa saja yang terjadi karena hari itu istimewa Pak buat saya gitu kan. Jadi sekitar jam setengah 3 sore memang perempuan ini lewat rumahnya Junko.
untuk pergi ke rumah temennya. Kemudian setelah dia balik dari rumah temennya dan lewat lagi kan ke jalannya kan ngulang untuk pulang ke rumahnya, dia melihat TKP udah rame banget, udah ada pemadam kebakaran, udah ada police line, pokoknya udah terjadilah kejadian Junko ini kan. Dan dia memberikan kesaksian bahwa dia melihat seorang pria berperawakan kecil, tingginya itu sekitar 150 cm sampai 160 cm Pak, gitu dia kesaksiannya ke polisi kan. Terus dia itu umurnya sekitar 50 atau 60 tahun gitu. Dia pakai mantel besar di tengah hujan yang jaraknya tuh 15 meter dari rumah Junko ini Pak, kata dia gitu kan. Dan dia itu membawa payung berwarna hitam untuk menutupi kepalanya, jadi payungnya gede nutupi kepalanya gitu. Nah sampai detik ini baru kesaksian ini yang dirasa sangat membantu atau paling membantu lah untuk pihak kepolisian memecahkan kasus ini. Tapi nggak terpecahkan juga. Yang membuat aku heran nih ya, Jepang ini kan negara maju, harusnya banyak sekali CCTV di jalan-jalan atau di depan rumah orang atau di depan toko orang kan. Kenapa selalu beberapa kasus yang tentang Jepang itu terbongkarnya itu selalu lama? Kenapa kepolisian di sana itu selalu kayak mengalami kesulitan beda sama yang di negara Amerika atau bahkan Indonesia itu cepet loh. Terus di India juga cepet kalau kasus-kasusnya itu. Kenapa ya di Jepang itu lama? Apakah karena di sana minim terjadi tindak kriminal seperti ini sehingga polisinya kurang terlatih atau gimana juga aku nggak ngerti. Dan kalau menurut aku ya, dari 75.000 orang saksi yang memberikan 1.100 kesaksian tersebut, menurut aku ada loh beberapa di antara mereka yang justru adalah mungkin pelaku yang sengaja memberikan kesaksian yang mengaburkan penyelidikan polisi. Setuju nggak? Kalau setuju silahkan tulis komentar kamu di bawah. Thank you banget udah mau nonton video ini. Lain kali aku akan bahas kasus yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa subscribe, share ke teman-teman dan saudara kamu supaya lebih rame dan seru di channel Haji TV ini. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.